Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini, di channel New Project. Nah, di video ini kita akan membahas apa itu rectangle tool, ellipse tool, triangle tool, polygon, line tool, dan custom shape. Yang pertama, kita aktifkan rectangle tool. Jadi untuk di toolbar yang ini khusus dia untuk membuat basic shape atau primitive shape ya. Jadi basic shape itu maksudnya shape dasar, ada rectangle, ada atau kita bahasa Indonesianya persegi, lingkaran, segitiga, segi banyak, polygon, garis, dan custom shape atau bentuk yang bisa disesuaikan gitu ya. Jadi saya akan ganti dulu warnanya di sini, warna merah, dan kita pilih atau kita aktifkan rectangle tool teman-teman. Kita klik, lalu kita drag di area kerja. Nah, ini kita sudah punya sebuah persegi ya, persegi panjang. Perhatikan teman-teman, kita bisa memodifikasi ya. Modifikasi bentuknya ini setelah kita buat ini, kalau kita dekatkan kursor ke sini kita bisa lihat. Jadi roundness-nya ini rounded ya, atau sudut ya, sudut dari persegi yang kita buat tadi. Ya, ini kita balik ke sini dia 0. Sementara kalau kita tarik ke tengah atau ke dalam, dia akan semakin membentuk sebuah lengkungan ya, gitu. Kemudian kita bisa ganti warnanya di sini atau di sini sebagai foreground. Kita bisa ganti warnanya. Di sini sepertinya kita bisa ganti. Kita klik di fill, kemudian kita klik di sini, lalu kita ganti warnanya. Nah, dia sudah berubah. Kemudian kita bisa memberikan stroke atau outline ya, atau garis luar dari objek ini. Kita bisa klik di sini. Kemudian nilai stroke-nya kita bisa atur. Kita klik di sini lalu kita geser. Kita bisa naikkan atau kita bisa turunkan. Atau bisa kita tidak menggunakan stroke-nya. Kita klik di sini. Jadi tidak ada stroke-nya sama sekali. Atau tidak ada outline. Ataupun juga kita bisa atur garis outline-nya di sini. Ini ya, seperti ini ya, putus-putus seperti itu teman-teman. Ini akan saya nonaktifkan ya. Kita punya kotak ya ini ya. Kemudian kita ke ellipse sambil tekan shift. Kita buat layer baru dulu sambil tekan shift, kita klik lalu kita garis di sini. Nah, dia akan membentuk lingkaran. Ini akan saya ganti menjadi warna kuning seperti itu. Kemudian kita klik di move tool lalu kita buat layer baru lagi. Kita akan klik di sini triangle ya. Triangle, kemudian kita buat round atau sudutnya 0, lalu kita garis, kita drag di area kerja. Ini kita akan ganti warna merah. Nah, kita bisa lihat dia sudah membuat triangle seperti itu teman-teman. Kemudian kita pergi ke polygon atau segi banyak. Nah, jumlahnya kita bisa atur di sini, misalnya 4, dia akan membuat segi 4, 5, dia akan membuat segi 5. Jadi kita akan sambil tekan shift biar presisi, kita tekan. Nah, kita lihat dia membuat sisi segi 5 ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau 6, kita masukkan angka 6 di sini, lalu kita buat. Nah, jadinya seperti ini. Ini untuk polygon seperti itu teman-teman, untuk polygon. Kemudian line tool. Line tool adalah tool untuk membuat garis ya. Ini baiknya di sini kita bisa atur, misalnya 1 pixel saya akan buat layer baru, misalnya 1 pixel saya akan garis ya. Klik tahan, tekan shift biar lurus, lalu kita garis. Nah, dia akan membuat 1 pixel ya teman-teman. 1 pixel kira-kira tidak kelihatan ya kalau kita view normal. Nah, misalnya kita tambahkan ini menjadi 10, lalu kita coba garis. Nah, jadinya terlihat. Kalau 20 semakin besar tentunya ya, seperti itu teman-teman. Saya ganti warnanya menjadi merah. Kita bisa lihat itu adalah untuk garis. Kemudian custom shape di sini. Jadi kita membuat shape berdasarkan kostum ya, atau disesuaikan dengan apa yang sudah disediakan oleh Photoshop. Di sini ada banyak, kita bisa memilih objeknya lalu kita
tekan shift dan kita drag di area kerja. Ini semua akan saya hapus dulu. Kita buat apa ini, kangguru misalnya ya, kangguru ya, itu ini saya hapus. Itu untuk custom shape. Nah, kita akan membahas apa itu bagian penting dari shape tool, yaitu ini ya, new layer, combine shape. Jadi kita akan kombinasi, gabungkan beberapa shape bersamaan, kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, pertama adalah combine shape. Saya akan buat layer baru, kemudian saya buat layer baru, saya buat kotak, kemudian saya pergi ke combine shape dan saya buat kotak baru di sini. Nah, hasilnya sudah jadi dua kotak yang di combine atau dikombinasikan. Nah, kalau kita Ctrl T, kita bisa lihat ada dua objek di sini ya. Jadi kotak ini kotak persegi dan persegi panjang kecil seperti itu. Kemudian kita akan membuat selanjutnya substrak ya. Jadi saya akan buat layer baru dulu, saya akan buat kotak, kemudian saya akan buat ellipse tool, lalu kita pergi ke substrak, ellipse tool seperti ini ya. Nah, lalu kita pergi ke substrak. Nah, dia akan memotong bagian dari kotak. Kita ulangi ya, saya buat layer baru, kemudian saya buat kotak, lalu saya buat lingkaran, kita satukan dan kita pergi ke substrak. Nah, dia akan memotong. Jadi lingkaran memotong kotak, atau sebaliknya, misalnya yang kotak duluan dan kemudian yang lingkaran duluan lalu kotak. Saya akan buat kotak di sini dan dia langsung memotong bagian dari lingkaran tadi. Seperti itu untuk subtract. Sementara intersect adalah membuat objek baru dari gabungan dua objek. Kita akan coba buat kotak dan lingkaran di sini. Kemudian kita pergi ke intersect. Nah, otomatis dia membuat objek baru di sini. Ini saya hapus. Kemudian apalagi kita akan coba membuat exclude ya, overlapping shape. Kita coba buat kotak segitiga, lalu kita pilih exclude ya. Jadi bagian yang di tengah, yang bagian di overlap yang dipotong. Jadi untuk exclude seperti itu ya. Jadi dia memotong bagian yang terjadi intersect di tengahnya. Misalnya ini saya buat custom shape dan saya pilih apa ini, saya buat layer baru aja. Ini saya hapus custom shape, saya pilih ini apa, tiger, harimau ya, tiger. Kemudian saya akan memotong dengan lingkaran di sini ya. Saya pergi ke subtract. Nah, jadi bagian kepalanya harimau terpotong. Seperti itu teman-teman untuk contoh dari manipulasi objek di sini ya, manipulasi basic atau primitive shape yang ada di Photoshop. Jadi ada new layer, combine shape, subtract from shape, intersect, exclude, overlapping shape. Jadi untuk tool dari shape kira-kira sampai di situ pembahasan kita. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel YouTube dari saya, yaitu channel New Project, agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Mungkin itu saja. Sekian dari saya dan terima kasih.